Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Zuhad Masduki MAG selaku pentausiah kita pada hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Ayahanda Lutfi Lubihanto selaku Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibunda Rijani Lasmawati selaku Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi, serta yang kami hormati Ibu Hajmiyah Guswika selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 57 Jambi. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu guru, staf dan karyawan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah, segala puji syukur atas limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita semua dapat sama-sama kembali menjalankan kegiatan rutin kita, yaitu melaksanakan kajian virtual Islam Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hadirin jamaah kajian Islam Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Di sini kami selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kajian kita pada hari ini. Semoga kehadiran kita di Zoom ini mendatangkan rahmat, berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kajian kita hari ini yaitu menjadi pribadi yang ikhlas. Masya Allah, ini tentu sangat penting bagi kita untuk kita memahaminya karena puncak dari amal itu adalah ikhlas. Jadi bagaimana harapannya setelah kita mendengarkan tausiah nantinya dari Al-Mukarram Ustadz Zuhad Masduki MAG, kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kegiatan kita atau kajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu yang kita nantikan kajian Islam virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi dengan tema menjadi pribadi yang ikhlas yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ustadz Zuhad Masduki MAG. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Bapak Lutfi Lubihanto sebagai Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi sekaligus fasilitator kajian Islami virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Yang kita hormati Ibu Aryani Lasmawati, MPSI Psikolog, selaku Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Yayasan Muslim Jambi, Kepala SD,
Yayasan Muslim Jambi, Ibu Hajmia Kuswika, seluruh staf, karyawan, dan para guru. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita. Tema hari ini adalah menjadi pribadi yang ikhlas. Ini termasuk bahasan yang penting, tetapi pelaksanaannya sulit. Dan ikhlas ini termasuk salah satu syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 syarat untuk diterimanya amal dan untuk mendapatkan pahala. Pertama, pelakunya itu mesti muslim, mesti orang mukmin. Yang kedua, amalnya secara hakiki, substansi, benar dan baik menurut agama. Yang ketiga, motivasi melakukannya semata-mata karena Allah. Inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Kita akan bahas ikhlas ini dari sisi definisinya. Yang kedua, istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran yang menunjuk kepada makna ikhlas itu. Yang ketiga adalah hambatan-hambatan untuk berlaku ikhlas. Apa saja hambatan-hambatannya? Baik, pertama mari kita bahas pengertiannya secara bahasa maupun secara istilah. Kata ikhlas itu masdar dari akhlaso yukhlisu ikhlason. Jadi kata kholaso kalau kata aslinya. Nah, akhlaso yukhlisu ikhlas. Ini artinya mengosongkan sesuatu dan membersihkannya. Atau dengan kata lain, ikhlas secara kebahasaan bisa dimaknai sesuatu yang murni, menjadi murni. Yaitu ketika sesuatu itu tidak tercampur dengan selainnya. Atau terpisah dari sesuatu yang mengotorinya. Ulama memberi ilustrasi gelas yang berisi air putih, lalu kemasukan daun misalnya. Daun ini kemudian dikeluarkan oleh seseorang, atau kita keluarkan daun itu dari gelas supaya tidak mengotori air. Nah, tindakan mengeluarkan daun dari gelas supaya airnya tetap bersih, tindakan itu namanya ikhlas. Nah, akhlaso yukhlisu ikhlas, mengosongkan dan membersihkan sehingga airnya tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, ikhlas itu tempatnya ada di dalam kalbu. Jadi wadah ikhlas itu ada di dalam kalbu. Maka kalau kita berbuat ikhlas, berarti kita mengosongkan kalbu, membersihkan kalbu dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ya, jadi segala sesuatu yang mengotorinya. Kalau dia sudah masuk harus kita keluarkan. Kalau kotoran belum masuk harus kita tolak untuk masuk. Nah, itu ikhlas, itu seperti itu. Jadi kata ikhlas itu tindakan yang sifatnya aktif, ya, tindakan yang sifatnya aktif dari kita. Nah, biasanya setiap sesuatu terbentuk karena adanya campuran dengan selainnya. Apabila ia telah terpisah dari sesuatu yang mencampurinya, maka ia baru disebut sebagai kholis. Kholis itu artinya murni. Murni semurni-murninya, karena tidak ada kecampuran sesuatu yang lain tadi. Ini misalnya kita lihat di surat An-Nahl ayat 66 yang menunjuk kepada arti murni tadi. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah.
Nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igon lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni. Nah, susu murni, labanan khaliso, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Ayat ini, surat An-Nahl 66 ini, menyatakan bahwa susu murni itu terletak di antara dua kotoran, yaitu tinja dan darah. Seorang pakar namanya Al-Kalibi mengutip dari Ibnu Abbas bahwa ketika binatang ternak atau pemamah biak memasukkan makanannya ke perut, maka secara otomatis akan terpisah antara darah, kotoran, dan susu. Darah berada di atas, kotoran ada di bawah, dan susu ada di antara keduanya. Dan masing-masing tidak pernah bisa saling mencampuri. Sehingga susunya itu menjadi kholis, labanan kholiso, susu yang murni, tidak bercampur dengan yang lain. Sebagaimana susu, agama juga dikatakan kholis, murni, jika ia tidak tercampur dengan sesuatu yang lain yang dapat mengotorinya. Misalnya ini ditunjuk oleh firman Allah surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Maksudnya murni dari syirik, dari segala macam syirik, dari syirik yang paling kecil sampai syirik yang besar. Yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah beribadah. Artinya hanya milik Allah lah ibadah yang tulus dan murni itu. Maka atas dasar inilah seseorang dikatakan beragama yang murni ketika ia mampu menunjukkan pengabdiannya hanya kepada Allah dan tidak tercampur dengan sesuatu apapun selain Allah. Yang lazim sesuatu selain Allah itu dinamakan dengan syirik. Nah, jadi kalau kita bisa seperti itu, maka kita disebut sebagai ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengabdian itu hanya kepada Allah dan tidak tercampur dengan sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Berdasar hal ini, kalimat tauhid la ilaha illallah juga disebut kalimatul ikhlas. Sebab kalimat tersebut berarti sebuah pernyataan sikap untuk memurnikan pengabdian hanya kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi menafikan semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah itu. Nah, jadi kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini juga dinamakan dengan kalimatul ikhlas. Bahkan surat Qul huwallahu ahad juga dikatakan surat Al-Ikhlas. Padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas ya. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan tentang siapa Allah itu. Dialah Tuhan yang Maha Esa, baik dari segi zatnya, sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Sehingga tidak ada satupun yang menyamainya. Ini adalah inti dari surat Ikhlas itu. Nah, jadi walaupun nggak ada kata ikhlas, karena ini surat bicara tentang keesaan Allah semurni-murninya, keesaan dat, keesaan sifat, dan keesaan perbuatan itu, maka surat ini disebut sebagai surat ikhlas. Nah, gitu ya. Nah, inilah ikhlas. Baik, mari kita lihat term-term di dalam Al-Quran yang menunjuk kepada makna ikhlas itu apa saja. Yang pertama ditunjuk dengan kata ikhlas dan derivasinya. Dari term akhlaso tadi, akhlaso yutlisu ikhlas itu
nanti akan muncul 3 bentuk kata. Pertama, akhlasu, kata kerja fi'il madi yang dihubungkan dengan banyak pelaku, ya, akhlasu. Kemudian ada mukhlis, mufrad ini ya, jamaknya mukhlisin, dan mukhlas, jamaknya mukhlasin. Nah, ini keduanya berbentuk kata benda atau isim. Mukhlis itu isim fa'il, mukhlas itu isim maf'ul. Dari keseluruhan term tersebut, yang terbanyak terbentuk kata benda atau isim. Sesuai dengan kaidah penafsiran, ini menunjukkan arti subut atau tetap, dan istimror atau terus-menerus. Jadi tetapnya sesuatu dan berjalan terus-menerus. Ya, itu makna dari penggunaan isim, ya, penggunaan isim ini. Berdasar hal ini, maka sikap keikhlasan sesungguhnya bukan suatu proses menjadi, tetapi sesuatu yang sudah jadi. Atau dengan kata lain, ikhlas harus senantiasa ada dan bersifat tetap di segala bentuk ketaatan dan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harusnya begitu. Sementara term mukhlis dan mukhlas, meskipun keduanya berbentuk kata benda atau isim, namun masing-masing berbeda. Mukhlis jamaknya mukhlisin adalah berbentuk isim fa'il atau subjek. Sedangkan mukhlas jamaknya mukhlasin. Ini berbentuk isim maf'ul atau objek. Mukhlis adalah orang yang memurnikan ketauhidannya dan ibadahnya karena Allah semata. Nah, jadi kalau kita bisa bersikap ikhlas dalam arti yang sebenarnya, maka kita dinamakan mukhlis. Mukhlis itu adalah orang yang memurnikan ketauhidannya, memurnikan keesaan zat, sifat, dan perbuatan tadi. Dan juga ibadahnya karena Allah semata-mata. Sementara mukhlas berarti orang yang terpilih. Seakan-akan Allah menjadikan dirinya seseorang yang terpilih dan spesial bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ikhlasnya tadi. Nah, jadi dia menjadi mukhlas. Ya, jadi itu ya. Akhlasu, mukhlis, mukhlas. Nah, jadi ada 3 ungkapan di sini yang kita temukan di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat term mukhlis dan mukhlisin. Di surat Al-Bayyinah ayat 5 kita temukan kata itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ayat di atas pada mulanya terkait dengan umat-umat sebelum Islam, bahwa perintah untuk beribadah kepada Allah semata, mendirikan sholat dan menunaikan zakat adalah juga disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Artinya, ketika kewajiban-kewajiban ini ditetapkan oleh Islam, maka seharusnya hal itu tidak dianggap asing oleh para penganut agama samawi yang lain, karena memang bukan sesuatu yang baru. Agama samawi yang lain waktu itu adalah agama Nasrani dan agama Yahudi. Namun begitu ayat tersebut berlaku umum. Hal ini didasarkan pada penggunaan fi'il mabni lil majhul. Umiru itu. Nah, ya, yang naibul fa'ilnya, pengganti pelakunya itu dibuang atau berupa domir umiru. Artinya, melalui ayat ini setiap muslim sampai kapanpun senantiasa diperintah untuk memurnikan ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai konsekuensinya, ia sekali-kali tidak boleh memusyrikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua level syirik.
Di sini ikhlas dikaitkan dengan persoalan ibadah. Kita ketemu lagi di surat Yunus ayat 22. Waladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asif wa ja'ahumul mauju min kulli makan wa dhannu annahum ukhita bihim da'awallaha mukhlishina lahuddin la in anjaitana min hadhihi lanakunana minas syakirin. Kita ketemu kata mukhlisin di sini. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik. Dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari setiap penjuru. Dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah. Nah, da'amullah mukhlishina lahuddin. Berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata. Seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat ini merupakan gambaran sikap dan sifat orang kafir, yakni cenderung berfoya-foya ketika memperoleh kenikmatan. Sebaliknya menyesali perbuatannya ketika ditimpa musibah. Di sini terdapat pemindahan kata ganti atau dhamir dari bentuk orang kedua, mukhatab, kepada bentuk orang ketiga atau waib, yang dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab ini disebut badik iltitof. Nah, badik iltifat. Ini bisa dipahami bahwa Al-Quran ingin menegaskan bahwa sifat semacam itu hanya layak dimiliki oleh mereka, yaitu orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, bukan kalian, orang-orang mukmin, yaitu orang-orang mukmin. Karena itu jika ada seorang muslim memiliki karakter demikian, maka wujudnya saja muslim tetapi jiwanya itu kafir. Ini hanya casingnya muslim tetapi isinya itu adalah kafir. Kedua ayat yang tadi kita baca menunjukkan bahwa term mukhlis dan mukhlisin pada mulanya hanya dikaitkan dengan masalah ibadah dan doa. Namun yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa term ibadah bukan hanya dipahami sebagai ibadah mahdhoh, ibadah murni, tetapi juga menyangkut ibadah ghairu mahdhoh atau non ritual. Sebab term ibadah sendiri di dalam Al-Quran menunjukkan makna demikian. Jadi meliputi yang mahdhoh dan juga yang lain-lain. Sebagaimana pernyataan Sayyid Qutb misalnya kita baca, al-hayat hiyal ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Jadi semua aspek kehidupan itu ibadah. Bahkan mayoritas ulama seperti Imam Az-Zuhri dan Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa amal itu termasuk iman. Amal itu termasuk iman. Nah, amalul qalbi ya, maksudnya begitu. Di sisi lain, term ad-din di sini berarti at-ta'ah, ketaatan. Ada juga yang mengartikan al-mu'amalah, yaitu cara mempergauli seorang hamba kepada Tuhannya, yakni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari penjelasan ini, perintah ikhlas dalam ibadah seharusnya dipahami dalam maknanya yang luas, yaitu menyangkut segala bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik ritual maupun non ritual. Jadi ada dua dimensi ya, dimensi vertikal kepada Allah, dimensi horizontal itu hubungannya dengan sesama manusia. Begitu juga ketika berdoa seseorang dituntut untuk ikhlas. Dalam artian ia hanya memohon kepada Allah yang dilandasi atas satu keyakinan bahwa hanya dialah
yang mengabulkan doa. Jadi Allah ketika mengabulkan doa itu tidak diintervensi oleh orang lain. Allah tidak dicampuri oleh orang lain. Seorang yang ikhlas atau mukhlis tadi, jamaknya mukhlisin, cirinya apa kalau begitu? Cirinya adalah berusaha menjaga ibadahnya agar tidak terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya dan senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang mukhlis itu seperti itu. Nah, gitu ya. Makanya kalau dalam kitab-kitab tafsir itu dibahas orang-orang yang bertawasul. Tawasul kepada guru-guru, tawasul kepada syekh-syekh, tawasul kepada wali-wali. Seperti tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan begini, tawasul itu ada yang masih boleh, ada yang sudah tidak boleh. Kalau orang menyebut nama seorang wali, lalu setelah itu dia doanya kepada Allah, itu masih boleh. Tetapi dia bertanya begini, lalu apa gunanya dia menyebut nama wali-wali itu? Nah, kalau doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang sudah tidak boleh. Kalau seseorang menyebut nama wali dan dia percaya wali yang disebut itu kerjasama dengan Tuhan untuk mengabulkan doanya. Atau dia mempengaruhi Allah untuk mengabulkan doanya. Nah, kalau ini sudah syirik ini. Masa Allah itu diatur oleh manusia, diintervensi oleh manusia. Itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Itu membahas seperti itu. Berarti tidak ikhlas. Ya, kalau seperti itu, maksudnya begini dalam kaitan bahasan kita ini, ya gitu. Jadi kalau orang ikhlas itu murni semurni-murninya, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ciri orang ikhlas adalah selalu berusaha menjaga ibadahnya agar tidak terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya dan senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat term mukhlas di Quran. Ini antara lain bisa kita lihat di surat Maryam ayat 51. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Qur'an. Dia benar-benar orang yang terpilih. Nah, jadi terpilih itu terjemahan dari mukhlas tadi. Seorang rasul dan nabi. Ayat ini merupakan bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Musa. Sementara term mukhlas di sini berarti terpilih dan tersembunyi. Seakan Allah berkata kepada Musa, engkau adalah hambaku yang terpilih dan spesial. Seorang mukhlas juga akan dijaga oleh Allah dari perbuatan buruk seperti khianat dan keji, seperti zina, sebagaimana kasus Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh istri pembesar Mesir itu, yang di Quran disebut namanya itu Zalikho atau Zulaikho. Nah, gitu ya. Dan kalau kita baca waktu dia menggoda Yusuf itu, di situ hanya berduaan gitu. Dalam rumah itu hanya ada 2 orang, yaitu sang istri tadi dan Nabi Yusuf. Semua pintu sudah dikunci rapat-rapat itu oleh Zalikho itu. Dan Zalikho kemudian berkata kepada Nabi Yusuf, qalat hai talak, mari ke sini. Nah, jadi merayu dia untuk mengajak berbuat tidak baik kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf kemudian kan lari. Karena lari kemudian dikejar oleh si Zalikho itu. Sehingga rebutan untuk menuju ke pintu. Nah, tapi kemudian Nabi Yusuf terpegang itu pakaiannya bagian belakang, maka bagian belakangnya sobek.
dan Nabi Yusuf akhirnya bisa keluar dari rumah itu. Nah, jadi Nabi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena mukhlas. Nah, jadi seorang yang mukhlas dijaga dari melakukan perbuatan keji, yaitu diajak untuk berzina. Nah, ini seorang mukhlas. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhlas ini mesti orang yang ikhlasnya sangat tinggi sekali, mukhlis tadi. Jadi yang mukhlas mesti mukhlis, mesti selalu berusaha menjaga ibadahnya agar tidak dikotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya dan senantiasa memanjatkan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Predikat mukhlas yang disandangkan kepada para nabi dan rasul ini jangan dilihat sosoknya, akan tetapi harus dilihat sifat dan karakteristiknya. Artinya, mereka bisa mencapai tingkatan itu tentu saja bukan tanpa usaha, tetapi ada usaha yang betul-betul luar biasa. Namun semuanya dicapai melalui perjuangan fisik dan mental yang sangat berat. Ini kalau dalam bahasa tasawuf itu, riadohnya itu sangat berat. Seperti Nabi Muhammad itu riadohnya kewajiban sholat tahajud tiap malam. Lalu kewajiban baca Quran tiap malam. Sehingga kalau dihitung, Rasulullah itu meleknya tiap malam itu paling tidak 5 jam. Nah, 5 jam. Dan itu dilakukan di tengah malam. Nah, bukan di awal malam itu. Riadohnya luar biasa. Nabi-nabi juga riadohnya itu luar biasa sekali. Nah, ini dalam rangka untuk mencapai tingkat mukhlas tadi itu. Nah, mencapai tingkat mukhlas. Jadi ada perjuangan fisik dan mental yang sangat berat yang dilalui. Artinya kalau kita ingin jadi mukhlis dan mukhlas itu, kita bisa meniru para nabi itu di dalam riadoh-riadoh mereka itu. Apa saja yang mereka lakukan. Kita contoh sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa mencapai walaupun tidak sekualitas yang dicapai oleh para nabi. Atas dasar inilah maka menjadi sangat wajar jika setan merasa putus asa dan angkat tangan terhadap orang-orang yang berkarakter mukhlas. Sebagaimana para nabi dan para rasul. Jadi setan kan mengakui di Quran, diabadikan di Quran itu, orang yang tidak bisa dia goda, itu hanya satu golongan, yaitu al-mukhlasin. Orang-orang yang betul-betul spesial ini, yang ikhlasnya itu sangat tinggi sekali. Tetapi selain mereka, setan bisa menggoda. Nah, dan godaannya bisa berhasil. Tentu saja untuk bisa mencapai tingkatan mukhlas ini, seseorang tidak harus menjadi nabi dan rasul, karena nabi dan rasul sudah selesai. Akan tetapi melalui usaha yang sungguh-sungguh dalam memurnikan penghambaan dan pengabdiannya kepada Allah semata-mata. Melihat hal ini, dua term tersebut, mukhlis dan mukhlas, bisa dibedakan sebagai berikut. Kalau mukhlis adalah menyangkut upaya seorang hamba yang dilakukan terus-menerus untuk memurnikan pengabdian dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai subjek. Sementara mukhlas adalah hasil akhir dari perjalanan seorang mukhlis. Hasil akhirnya adalah dia menjadi mukhlas. Yang boleh jadi ia sendiri tidak menyadarinya. Sebab dalam kondisi ini jiwanya sudah diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi objek. Baik, 3 hal sudah kita bahas. Ikhlas, mukhlis, mukhlas. Kita sudah bayangkan betapa beratnya untuk mencapai level mukhlas tadi itu. Sekarang kita lihat istilah-istilah lain dalam Quran yang bermakna ikhlas. Kita lihat misalnya ada istilah ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah. Ini kita bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfikuna illa ibtigha wajhillah.
Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Nah, jadi mencari ridho Allah itu kan artinya ikhlas, harus ikhlas. Nah, dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Ayat ini menganjurkan kepada umat Islam agar senantiasa berinfak kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Tetapi landasannya harus ikhlas. Nah, karena sekecil apapun benda atau yang diinfakkan itu, uang misalnya, ini didasarkan pada penggunaan term khair berbentuk isim nakiroh, yang salah satu fungsinya adalah menunjukkan arti sedikit. Jadi walaupun hanya sedikit, nah gitu maksudnya. Manfaatnya akan kembali kepada si pemiliknya. Ini yang dimaksud manfaat itu manfaat spiritual, bukan manfaat material. Jadi kita tidak boleh berpikir kalau kita infak 100 akan diganti oleh Allah 1000. Kalau orang berinfak 1000 akan diganti oleh Allah 1 juta. Kalkulasi matematik seperti itu tidak bisa. Nah, gitu. Ini kata para ulama, yang didapat adalah manfaat spiritual, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang berinfak itu ada dampaknya yang bersifat duniawi, tapi tidak boleh dikalkulasi secara matematik seperti itu. Nah, gitu. Ada memang manfaat duniawinya, dan boleh jadi lebih dari hitung-hitungan manusia itu tadi. Nah, tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai rumus untuk itu. Saya sudah berinfak kok kemudian belum dapat imbalannya. Nah, tidak bisa kalau kita begitu. Asalkan berinfaknya itu semata-mata mencari wajah Allah. Kata wajah Allah di sini dipahami oleh para mufassir sebagai ridho Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan ikhlas itu tadi. Ayat ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa persoalan keikhlasan itu menyangkut banyak hal. Tidak hanya ibadah ritual dan doa, tetapi juga berkaitan dengan ibadah sunnah yang lain. Bahkan ibadah-ibadah yang bersifat sosial dan bersifat material. Misalnya berinfak itu tadi. Nah, seperti yang tertera di dalam ayat yang kita baca tadi. Surat Baqarah ayat 272. Pada ayat lain, surat Ar-Ra'd ayat 22, kita baca begini. Walladzina sabaru ba'tigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, ini digunakan istilah ibtigha'a wajilah. Ayat di atas menyatakan bahwa sabar pun juga harus demi mengharap wajah Allah. Jadi orang bersabar itu juga harus demi mengharap wajah Allah, yakni mengharap ridhonya. Dilakukan atas dasar keikhlasan. Namun sabar yang dimaksudkan di sini adalah sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Ini merupakan salah satu dari 3 bentuk sabar. Jadi ada 3 bentuk sabar. Pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, perintah-perintah agama. Sabar yang kedua, sabar ketika tertimpa musibah. Orang kena musibah, sakit dan sejenisnya. Itu harus sabar. Dan yang ketiga, sabar dari meninggalkan hal-hal yang dilarang. Sabar dari hal yang haram. Artinya, upaya meninggalkan kemaksiatan atau apa saja yang dilarang oleh Allah bukan karena takut orang lain, tetapi semata mengharap ridho Allah atau
atas keikhlasan semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teorinya begitu ya. Ini kalau kita contohkan secara nyata dalam kehidupan kita sekarang ini ya, bahasa ini tadi, apa itu? Upaya meninggalkan kemaksiatan atau apa saja yang dilarang oleh Allah bukan karena takut orang lain, tetapi semata mengharap ridha Allah atau atas keikhlasan semata mengharap balasan dari Allah. Misalnya, seseorang tidak melakukan korupsi, orang tidak melakukan manipulasi dalam bisnis, orang tidak melakukan markup anggaran, orang tidak melakukan penyalahgunaan jabatan di semua level, dan yang lain-lain. Itu bukan karena takut kepada misalnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau juga bukan karena malu sama orang lain, tetapi karena Allah, demi mendapatkan ridhonya. Nah, jadi kalau setiap orang sudah punya perilaku seperti ini, punya karakter seperti ini, menjadi pribadi yang ikhlas ini, maka semua urusan kita pasti baik. Ya, semua urusan kita pasti baik. Dan semua orang pasti akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan ini. Nah, tetapi memang untuk sampai pada seperti ini lama ya. Nah, itu lama. Dan tidak setiap orang berhasil untuk mencapai tingkatan ini. Ini butuh perjuangan yang luar biasa dari yang bersangkutan dan tekad yang juga kuat dari yang bersangkutan. Jadi bahasan ikhlas ini ternyata luar biasa. Dan dampaknya juga sangat luar biasa kalau betul-betul bisa ditanamkan kepada setiap orang, apapun levelnya, apapun profesinya, apapun jabatannya. Baik, sekarang kita lihat istilah yang lain. Ibtigha mardotillah. Nah, ini kita temukan juga di Quran. Misalnya kita temukan di surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika btigha amardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, jadi bisikan-bisikan yang boleh itu yang ini, yang membawa kepada kebaikan. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Nah, jadi di sini istilahnya adalah ibtigha mardotillah, melakukan itu semua dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Berarti itu juga dilaksanakan secara ikhlas. Ayat ini ingin menginformasikan bahwa ajakan untuk bersedekah, berbuat ma'ruf, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai adalah sebuah kebaikan. Hanya saja semua itu akan benar-benar bernilai di sisi Allah jika dilakukan semata-mata mengharap ridhonya, bukan karena kompensasi-kompensasi duniawi, baik itu jabatan maupun materi. Nah, itu ya, kalau dilakukan secara ikhlas mengharap ridhonya. Jika tidak, maka itu semua hanyalah kesia-siaan, sebagaimana perbuatan orang-orang kafir. Nah, ini dijelaskan misalnya di surat Al-Baqarah ayat 265. Nah, pada ayat ini ada penjelasan lain. Kita baca, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum mubtigha'a mardatillahi wa tasbitam min anfusihim kama sali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha difain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka,
seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan yang lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memati. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi gambaran orang-orang yang berinfak dengan harta benda mereka semata-mata untuk mencari ridho Allah dan memperteguh jiwa mereka, ibaratnya itu seperti kebun yang ada di dataran tinggi yang kena hujan deras, maka hasilnya 2 kali lipat. Tetapi kalau hujan itu hanya gerimis, tetap saja menghasilkan, hanya tidak sebanyak yang pertama itu, tetapi tetap menghasilkan. Nah, jadi pelipatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ikhlas dalam berbuat itu bisa 2 kali lipat, tapi tidak pernah yang namanya tidak ada pelipatan. Nah, yang dimaksud dengan mengharap ridho Allah dalam hal ini adalah melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Karena itu, ridho di sini bisa diidentikan dengan ikhlas. Memang hanya berinfak atas dasar keridhaan Allah yang dapat memantapkan jiwa si pelakunya. Kalau itu bukan karena mencari ridho, itu tidak bisa memantapkan jiwa pelakunya itu. Demikian ini karena harta merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh setiap orang. Sehingga menginfakannya untuk orang lain tentu saja bukan sesuatu yang ringan. Jadi orang berinfak ini berat. Karena orang itu sangat cinta harta benda. Dan ini sudah menjadi fitrah manusia mencintai harta benda itu. Nah, dan infak yang paling baik itu adalah infak yang kita sendiri butuh pada benda itu, tapi kemudian kita berikan kepada orang lain. Nah, ia dirasakan cukup berat bagi setiap orang, sebab harus melawan hawa nafsunya yang cenderung menolak untuk memberi kepada orang lain itu. Namun dengan semata-mata mengharap ridho Allah atas dasar keikhlasan, ia bisa menghilangkan keraguan yang ada di dalam dirinya itu. Bahkan ia tidak merasa berat sama sekali seandainya perbuatan baiknya tidak diketahui oleh orang lain. Kalau dia betul-betul ikhlas lillahi ta'ala di dalam berbuat itu. Atau jasa baiknya tidak dihargai oleh orang lain. Dia tidak berkeberatan untuk melakukan hal itu. Ini bisa kita lihat ya, tokoh-tokoh pejuang kita itu mau dihargai atau tidak oleh generasi berikutnya, mereka tidak berpikir itu karena mereka melakukannya dengan penuh keikhlasan. Tidak mengharap pujian dan tidak mengharap balasan dari orang-orang yang hidup di belakang hari. Cuman kita yang hidup sekarang harus tahu diri dan harus bisa menghargai jasa-jasa mereka itu. Nah, ini kewajiban kita itu ya. Nah, mereka sendiri tidak berpikir itu. Nah, walaupun nggak dihargai jasa-jasanya, mereka tidak berpikir itu karena yang diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan mereka yang berinfak karena motif-motif duniawi, maka ia akan sangat kecewa ketika bantuannya tidak menghasilkan keuntungan duniawi yang mereka harapkan. Ini kalau orang bantu tetapi ada pamrih, jadi dia ingin balasan di dunia ini. Inilah perbedaan yang cukup mendasar antara orang mukmin dan orang munafik. Nah, perbedaannya di sini di dalam berinfak. Yang satu mengharap ridho Allah, ikhlas, yang satu mengharap balasan duniawi. Nah, ini fenomena ini banyak kita lihat ini sekarang ini ya. Partai-partai itu kalau mau pemilu banyak bantu, tapi kalau tidak mendapat suara signifikan, bantuannya pada ditarik kembali. Nah, saya banyak melihat ini di masyarakat kita. Ada seperti itu. Masjid dibantu karena suara di sekitar masjid nggak signifikan, bantuannya diambil lagi oleh partai yang membantu itu tadi. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Casingnya mukmin, tetapi isinya munafik itu sebenarnya. Nah, kita maka harus cocok antara casing dan isi, antara lahiriahnya dan bentuk batiniahnya itu. Yang ketiga,
Istilah ikhlas itu disebut antonimnya, disebut lawannya. Kita baca surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bapak Ibu perhatikan baris terakhir ini, pernyataan terakhir. Falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kan maksudnya ikhlas toh, tetapi disebutnya antonim dari ikhlas, yaitu jangan menyekutukan Allah. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi tidak menyekutukan Allah itu sama dengan ikhlas. Ayat ini menegaskan bahwa indikasi hamba Allah yang senantiasa berharap ketemu Allah adalah dengan senantiasa beramal soleh. Namun term amal soleh di sini bukan semata-mata perbuatan baik, akan tetapi perbuatan baik yang dilakukan atas dasar ketulusan dan keikhlasan. Maka tadi kita sampaikan di awal syaratnya 3 untuk mendapatkan pahala. Pelakunya mesti mukmin, amalnya mesti masuk kategori amal soleh, motivasi melakukannya ikhlas lillahi ta'ala. Ayat di atas tidak menggunakan perintah langsung, misalnya ikhlaslah dalam beramal, kan enggak gitu ayatnya. Namun dengan menyebutkan antonimnya, yaitu janganlah sekali-kali kamu memusyrikkannya, menyekutukannya. Melalui redaksi semacam ini, Al-Quran bukan saja ingin menegaskan bahwa keikhlasanlah yang paling menentukan berkualitas atau tidaknya perbuatan seseorang, tetapi sekaligus juga ingin menginformasikan bahwa yang dimaksudkan ikhlas antara lain tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Syirik tidak selalu dipahami sebagai menyembah Tuhan selain Allah, tetapi menjadikan kekuatan tandingan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti bunyi hadis Nabi, syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan kekuatan tandingan bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Jadi pencipta hakiki itu adalah Allah. Manusia itu hanya perantara untuk wujudnya penciptaan-penciptaan itu. Yang hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di surat Al-Waqi'ah banyak disebut ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah mengatakan begini, ayat-ayat setelah ayat 55 itu ya. Allah itu yang menciptakan kamu, tetapi kenapa kamu tidak mengakuinya? Nah, gitu. Lalu Allah menyoal pada kita, bagaimana dengan sperma yang kamu pancarkan itu ketika kamu hubungan intim sama pasanganmu? Allah bertanya, apakah kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Termasuk reproduksi manusia dari awal sampai akhir, apa kamu berbuat sesuatu? Kan tidak. Semua kan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, biji-bijian yang kamu tabur itu, apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Manusia kan hanya nabur, yang membuat biji-bijian pecah, lalu tumbuh tunasnya, jadi pohon, lalu berbuah, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Pertanyaan ketiga, hujan yang turun dari langit, yang menjadi bahan untuk kamu minum itu. Apakah kamu yang menurunkannya dari langit, air minum yang kamu minum itu, atau kami yang menurunkan? Kan Allah yang menurunkan melalui sistem yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, api yang kamu gunakan untuk berbagai keperluan.
Apa kamu yang menumbuhkan pepohonannya sebagai bahan bakarnya, atau kami yang menumbuhkan? Nah, jawabannya semua akan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu hanya menggunakan, tidak menciptakan itu semuanya. Nah, gitu ya. Inilah tauhid murni, semurni-murninya. Baik, kemudian yang keempat, menyertakan ancaman. Ini bisa kita baca di surat Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kata manna itu artinya menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Ada itu menyakiti perasaan dari si penerima. Artinya kalau infak itu kita sebut-sebut, kita ungkit-ungkit dan menyakiti hati penerimanya, maka itu berarti tidak ikhlas, sehingga kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Makanya kalau kita berinfak, kita memberi, jangan diungkit-ungkit, karena itu menyakiti hati si penerima itu tadi. Nah, jadi jangan dilakukan, dan itu akan menghilangkan pahala dari amal-amal kita itu. Nah, gitu ya. Nah, dan mengungkit-ungkit itu bisa tidak langsung ya, mungkin setelah berlaku lama. Nah, gitu. Jadi ikhlas dalam berinfak itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah infak itu diperlihatkan atau tidak, diumumkan atau tidak, dan sebagainya. Karena infak itu adalah amalul qalbi, perbuatan hati. Infak yang dicatat belum, tidak bisa dipahami tidak ikhlas pelakunya. Infak yang diumumkan tidak bisa dipahami pelakunya itu tidak ikhlas. Nah, sebab menurut Al-Quran, ketika seseorang tidak menyebut-nyebut dan tidak menyakiti perasaan penerima, maka ia bisa diindikasikan sebagai orang yang ikhlas. Demikian itu, karena dua hal inilah yang paling dirasakan berat ketika kita menolong orang lain, khususnya dalam berinfak tadi itu. Terakhir yang kita sampaikan, hambatan-hambatannya apa? Hambatannya ada 3 untuk ikhlas itu. Pertama, riya. Riya itu artinya ingin dilihat oleh orang lain sebelum dia berbuat, atau pada saat ia berbuat, atau setelah ia berbuat. Itu namanya riya. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu ya mirip dengan riya, supaya didengar oleh orang lain, sehingga itu disebut-sebut apa yang dia lakukan itu. Yang ketiga, hambatan untuk berikhlas itu, untuk ikhlas itu adalah ujub. Apa ujub ini? Nah, mari kita lihat penjelasannya seperti apa. Ujub itu adalah lawan dari ikhlas. Kata ini dalam perdebatan ilmu akhlak, diskusi ilmu akhlak, dan dalam tasawuf dipahami sebagai sifat sombong. Artinya orang yang ujub adalah orang yang merasa takjub terhadap dirinya sendiri atas perbuatan atau jasa baiknya terhadap orang lain. Orang yang ujub selalu ingin menonjolkan dirinya, bahkan terhadap sesuatu perbuatan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Hanya karena ia terlibat dalam kegiatan tersebut, lalu mengklaim sebagai yang paling berperan dan paling berjasa. Ya, kita sering ketemu orang-orang seperti ini. Di setiap masyarakat ada orang-orang yang seperti ini. Hanya karena dia terlibat, mungkin kecil saja keterlibatannya itu, tapi malah dia yang merasa paling hebat dan paling banyak jasanya di situ. Sifat semacam ini tentu saja sangat buruk, sebab logika yang terbangun selalu menafikan peran orang lain.
dan pada akhirnya menafikan peran Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal ini, sikap ujub sesungguhnya identik dengan sikap sombong yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan kata istikbar. Ini termasuk iblis ya, yang tidak mau sujud kepada Adam. Istilahnya adalah istikbar. Istikbar menurut ulama mengandung dua pengertian. Pertama, upaya seseorang agar menjadi besar. Jika dilakukan secara proporsional, maka hal itu dianggap sesuatu yang positif. Jadi memang dia menempuhnya dengan cara-cara yang benar dan baik, sehingga tujuannya tercapai. Yang kedua, merasa puas atas kemampuannya sendiri, sehingga dari dalam dirinya muncul sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk disandangnya. Ini sebagaimana dipahami dari firman Allah, kita baca di surat Ali Imran ayat 188. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adzabun alim. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, jadi diancam orang-orang yang sok pamer, tapi dia sendiri sebenarnya tidak berperan di situ. Nah, ayat ini pada mulanya merupakan kecaman Al-Quran terhadap sikap orang Yahudi. Mereka melakukan perubahan isi kitab Taurat pada satu sisi dan merasa senang dipuji sebagai pengikut agama yang benar pada sisi yang lain. Dalam versi yang lain dijelaskan bahwa mereka telah melakukan segala bentuk perbuatan baik dengan penuh tipu daya demi memperoleh kenikmatan duniawi. Lalu mereka dipuji sebagai orang yang baik. Padahal tidak. Meski begitu, ayat ini juga bisa dipahami sebagai kecaman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan baik demi menonjolkan prestise dirinya sendiri. Ini misalnya ya bisa kita ilustrasikan. Ini masa-masa kita sekarang ya ilustrasinya biar lebih mengena. Dalam sebuah kegiatan pengumpulan dana santunan untuk kaum duafa, ia adalah penyumbang yang paling besar. Ada orang yang menyumbangnya paling besar. Padahal dengan sumbangannya itu, ia bermaksud membeli, dalam tanda kutip membeli masyarakat demi kepentingan-kepentingan pribadi yang bersifat duniawi. Misalnya menjelang pemilu, menjelang pemilihan kepala desa atau pemilihan calon legislatif, wali kota, dan lain-lain. Nah, jadi momentumnya momentum seperti itu. Tentu saja dengan sumbangannya itu ia dipuji banyak orang sebagai dermawan. Bahkan dengan predikat palsunya itu, ia berusaha meyakinkan masyarakat bahwa ia memang orang yang paling berjasa. Padahal ia tidak berhak menyandang predikat tersebut. Karena ia hanya ingin mempertegas status sosialnya dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang datang ke pondok-pondok pesantren lalu membawa sumbangan-sumbangan. Nah, jadi ada motif di balik apa yang dia lakukan itu. Baik, inilah hambatan-hambatan untuk ikhlas. Nah, jadi 3. Riya, sum'ah, dan ujub. Lalu langkah-langkah menuju ikhlas. Ini pertama adalah melupakan segala perbuatan baik. Jadi jangan dipikir terus. Yang kedua, menyadari segalanya adalah milik Allah. Yang ketiga, memperbanyak amal dengan istiqomah. Ini dalam rangka untuk memperoleh keikhlasan seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Baik, ini saya kira materi kita hari ini. Kembalikan waktunya pada Pak Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Zuhad atas ilmu
materi yang telah disampaikan pada kami semua dengan sangat jelas dan sangat mendalam. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, bila ada yang ingin ditanyakan, bisa mengaktifkan raise hand-nya atau mengaktifkan mikrofonnya, dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, alhamdulillah ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari Bapak Elpis Priyadi. Pada Pak Elpis, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Kesempatan bertanya. Ada yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait ikhlas ini Ustadz. Saya merasakan hati saya ini sudah keras gitu Ustadz. Jadi sulit untuk ikhlas memaafkan kesalahan orang lain gitu Ustadz. Jadi kalau saya melihat orang tersebut, langsung hati saya tuh merasa kurang nyaman itu Ustaz. Padahal saya sudah niat, saya maafkan apa kesalahan dia pada saya. Cuma tetap saja kalau ingat dia udah langsung terbesit luka di hati ini Ustaz. Nah, apa kena hati ini keras jadi sulit untuk ikhlas dalam memaafkan. Tolong Ustaz, bagaimana cara biar hati ini bisa lunak dan ikhlas dalam memaafkan kesalahan orang lain. Kedua, yang ingin saya tanyakan terkait sholat berjamaah, Ustaz. Mana yang lebih dahulukan saat untuk menjadi seorang imam? Sholat berjamaah. Apakah orang yang bacaannya bagus atau orang yang paham fikih sholat? Demikian Ustaz yang dapat saya kesempatan ini. Atas jawabannya, bimbingannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, memaafkan. Ini kalau di surat Ali Imran ayat 134, orang yang bisa memberi maaf kepada orang lain, itu indikator bahwa orang itu masuk golongan orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang bisa menghindari terjadinya siksa duniawi yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum sebab akibat dan menghindari siksa ukhrawi yang disebabkan pelanggaran syariat agama. Nah, jadi kalau kita bisa memberi maaf secara total kepada orang lain yang bersalah kepada kita, maka kita masuk golongan muttaqin. Nah, memang syarat untuk bisa memberi maaf itu lapang dada. Nah, jadi lapang dada itu dampaknya apa? Orang mudah menghapus luka. Orang mudah menghapus sakit hati yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Nah, jadi kita itu sekarang harus mohon kepada Allah untuk punya kelapangan dada. Nabi Musa bermohon kepada Allah itu kan Rabbis rohli sadri. Nah, jadi Nabi Musa bermohon kepada Allah supaya dadanya itu lapang. Nabi Muhammad secara otomatis dianugerahi kelapangan dada. Surat Al-Nasrah, Alam Nasrah laka sadrak. Karena beliau Nabi Muhammad ini lapang dadanya, maka dia tidak pernah mendendam. Dan beliau sangat mudah menghapus luka-luka di hati yang diakibatkan oleh perilaku orang lain. Coba kalau kita lihat ya, periode Mekah itu, tindakan menyakiti Nabi dari orang kafir Mekah kan luar biasa. Orang kafir Mekah itu memberi atribut-atribut yang buruk-buruk kepada Nabi Muhammad. Satu, sebagai orang gila, sebagai tukang tenung, sebagai tukang sihir, segala macam itu atribut, gitu ya, embel-embel buruk yang dilekatkan kepada Nabi Muhammad. Nah, tetapi begitu Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Mekah tahun ke-8 Hijrah, Nabi tidak mendendam sama sekali. Semua dimaafkan, itu jangan lupa. Tidak ada orang yang ditawan, padahal hukum perang yang kalah ditawan lalu jadi budak atau bisa diperjualbelikan.
Tidak ada harta benda yang diambil dari mereka. Lalu Nabi Muhammad melakukan rekonsiliasi nasional. Nah, sehingga terjadi perdamaian antara Mekah dan Madinah. Lalu bersatu menjadi masyarakat Islam. Nah, gitu kan. Jadi Islam akidah kemudian menyatukan mereka kembali yang tadinya sudah bercerai-berai tadi. Masyarakat yang terbelah karena akidah itu. Nah, jadi dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu apa? Karena Nabi lapang dadanya. Nah, ini kita kalau ingin bisa menghapus luka-luka di hati karena perilaku orang lain, maka kita harus punya kelapangan dada. Nah, gitu ya. Kita harus lapang dadanya. Memang ini tidak gampang, tapi inilah anugerah yang agung yang bisa diberikan oleh Allah kepada kita semuanya itu. Nah, jadi Nabi Musa bermohon, Nabi Muhammad sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Bahwa orang ingat luka boleh, tetapi kan bisa dihindari toh. Nah, itu kan udah masa lalu kan. Kalau orang sekarang sudah tidak melakukan itu lagi, ya sudah ditutup saja. Tapi bahwa orang itu setelah memaafkan lalu tidak kerjasama, ya tidak apa-apa. Misalnya kita punya mitra, dia penipu, kita pernah ketipu, lalu kita bisa melepaskan diri dari hubungan dengan orang itu. Orangnya tetap kita maafkan, tapi setelah itu kita tidak kerjasama lagi, tetapi tetap menjalin hubungan yang baik, cuma tidak dalam bisnis, kan gitu kan? Nah, ada contohnya. Kita kenal namanya Wahsy. Wahsy itu budak ya, budaknya Abu Sufyan. Dia waktu itu diperintah oleh tuannya dalam perang Uhud supaya membunuh pamannya Nabi. Nah, jadi membunuh pamannya Nabi. Dan dia berhasil membunuh paman Nabi itu. Lalu paman Nabi Hamzah itu setelah dibunuh oleh Wahsy dengan lembingnya itu, dia kan dilempar lembing itu. Lalu dirobek dadanya, lalu hatinya diambil oleh Hindun, lalu digigit oleh Hindun itu. Nah, gitu. Jadi Nabi sangat marah sebenarnya kepada Wahsy. Tetapi Wahsy ini kemudian kan masuk Islam. Nah, ketika Wahsy ini masuk Islam, Nabi tidak ingin melihat Wahsy. Nah, karena kalau Nabi melihat Wahsy, Nabi ingat kepada Hamzah, pamannya yang dia bunuh itu. Nah, gitu. Jadi dia masuk Islam, tetap dibimbing oleh Nabi, cuma Nabi tidak ingin ketemu saja. Nah, tidak ingin ketemu saja. Tetapi Wahsy ini setelah masuk Islam, dia berusaha untuk menebus dosanya. Menebus dosanya. Maka ketika masa Abu Bakar terjadi munculnya nabi-nabi palsu dan kemudian diperangi oleh Abu Bakar, Wahsy ini berhasil membunuh Musailimah Al-Kadzab. Nah, Musailimah Al-Kadzab, sehingga dengan begitu kesalahannya tertebus oleh tindakan yang kedua ini. Maka Musailimah berkata begini, aku adalah orang yang paling jahat di masa jahiliyah. Tetapi setelah aku masuk Islam, aku telah berhasil menebus dosa-dosaku di masa yang lalu. Karena aku telah membunuh orang yang paling jahat di masa Islam, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Nah, jadi Nabi tidak ingin melihat Wahsy, hanya karena ini mengingatkan pada peristiwa Hamzah itu. Nah, tapi tidak mendam ya, tidak mendendam. Nah, gitu. Dalam batas-batas yang wajar ini boleh seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kita berusaha memiliki sifat lapang dada. Ini bisa dicoba dan dilatih ya, dicoba dan dilatih. Tidak terjadi dengan sendirinya, pakai latihan ya, pakai latihan. Caranya apa? Orang kalau makin banyak relasinya, makin luas pergaulannya, akan terlatih kelapangan dada. Tapi kalau orang kurang pergaulan, biasanya orang mudah tersinggung.
dan emosional, karena dia hanya ketemu dengan segelintir orang. Tapi kalau orang udah ketemu banyak orang, dia akan punya sikap yang lapang dalam menghadapi orang. Maka kita sekarang ini untuk bisa lapang dada, mari kita menjalin relasi yang banyak dengan orang yang seagama maupun yang beda agama, dengan orang yang separtai maupun beda partai, dengan orang yang seormas maupun beda ormas. Nah, supaya kita punya banyak pengalaman ini, hati kita akan ditempa oleh macam-macam orang yang kita kenal itu. Nah, gitu ya. Ini caranya. Iya, supaya kita dewasa di dalam berinteraksi sosial, tidak kekanak-kanakan. Baik, ini caranya begitu ya. Caranya begitu. Yang kedua, sholat jamaah itu tuntunan Nabi begini, siapa yang pantas menjadi imam? Rasulullah bersabda, aqra'uhum bil Quran. Nah, aqra'uhum bil Quran itu pemahaman para ulama dua. Satu, yang paling baik bacaannya. Yang kedua, paling baik bacaannya dan paling paham Quran. Nah, jadi paling baik bacaannya dan paham Quran. Jadi kalau dalam komunitas kita ada orang yang bagus bacaannya tapi kurang paham Quran, dipilih yang bagus bacaannya dan paham Quran. Nah, gitu ya. Ini kriteria untuk memilih orang menjadi imam. Nah, tapi kalau di tempat kita tidak ada, ya pilih yang ada yang paling bagus. Minimal bacaannya bagus. Karena kalau bacaannya nggak bagus, bacaannya rusak, makmumnya nggak tenang itu. Nah, bacaannya kacau, bacaannya rusak-rusak. Nah, dan salah-salah. Ini makmumnya jadi kacau di dalam sholat berjamaah itu. Nah, jadi itu. Yang paling ideal, bacaannya bagus, pemahamannya luas, fikihnya luas. Nah, tapi kalau ini tidak ada, yang bagus bacaannya. Yang fikihnya bagus tapi bacaannya nggak bagus, masalah itu nanti kalau jadi imam. Nah, dia berilmu tapi bacaannya nggak bagus, jangan jadi imam, nanti jadi masalah. Makmumnya nggak tenang itu. Nah, pilih yang bacaannya lebih bagus di sini ya. Nah, gitu. Ini profesor tapi baca Qur'annya nggak baik. Nah, dipilih yang tidak profesor tapi bacaannya baik. Nah, gitu. Ya, kriterianya begitu. Aqra'uhum bil Qur'an. Nah, ini nanti harus dibawa kamunya itu dalilnya ya. Dalilnya harus dibawa ini. Ini bab tentang jadi imam. Ada dalam hadis ini. Baik itu Pak Elvis. Baik Ustadz. Kemarin tuh ada pengalaman saya jadi makmum. Sementara imamnya itu bacaannya suaranya merdu Ustadz. Cuman yang menjadi ganjalan bagi saya setelah salam, saya baru sadar imam itu tuh rambutnya tuh pakai cat warna Ustadz. Nah, jadi pakai cat warna dia seperti yang kita lihat di TV-TV Ustadz. Warnanya warna silver perak lagi. Ya. Jadi saya bingung, wah nih gimana nih sholat jamaah kita jadinya. Ya, kalau masalah ngecat rambut, nyemir rambut, ini kan boleh ya. Ya. Jadi nyemir rambut itu boleh. Sesuatu yang dibolehkan. Cuman nyemir rambut itu tuntunannya, etikanya menyesuaikan dengan umur yang bersangkutan. Nabi pernah melarang Abu Bakar nyemir rambut bapaknya Abu Bakar dengan warna hitam. Karena bapaknya ini sudah tua, umurnya waktu itu 90 tahun. Maka Nabi minta pada Abu Bakar semirnya itu warna katem. Nah, katem itu perubahan dari hitam ke putih. Itu kan warna kecoklat-coklatan. Nah, gitu. Bukan warna hitam kelam. Karena udah nggak cocok ini kalau warnanya itu hitam. Nah, gitu. Jadi cat rambut, semir rambut itu menyesuaikan umur yang bersangkutan. Tapi kalau imam masjid kalau ngecat rambut yang warna-warna aneh-aneh mungkin ya kurang pas ya. Kurang pas. Cat ini kan hanya untuk memperindah penampilan. Nah, gitu. Jadi catnya jangan seperti artis-artis ya.
Jadi ngecat yang memang pantas untuk seorang imam. Ya, saya kira itu ya tuntunan tentang ngecat rambut. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mohon doanya Ustadz agar saya bisa lebih istiqomah, lapang dalam menerima, memaafkan orang lain Ustadz. Ah, ya. Jadi kalau tidak salah, ya, dimaafkan. Ya. Insyaallah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Pak Elvis. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Baik, kepada Ibu Reta. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zuhad. Ada yang saya ingin tanyakan terkait tentang keikhlasan. Banyak yang kita dengarkan di masyarakat umum, ada bahasa bahwasanya tuh di saat kamu memberi, baik itu bersedekah atau berinfak, Allah akan diberikan lebih banyak lagi dari apa yang kamu keluarkan. Sering mendengarkan seperti itu, Ustadz. Dan di saat kita bersedekah atau berinfak dengan ada niat seperti itu di hati, apakah kita termasuk orang yang ikhlas? Apakah kita, yang pertama pertanyaannya, apakah kita termasuk bagian dari orang yang ikhlas? Yang kedua, apakah boleh niat kita seperti itu, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang berinfak tetap syaratnya ikhlas. Ya, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka janji-janji yang diberikan Allah itu tidak berlaku. Memang di Quran ada gambaran tentang besaran pahala. Misalnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, gitu ya. Orang-orang yang berinfak dengan harta benda mereka di jalan Allah, perumpamaannya seperti orang yang menanam biji. Lalu dari biji itu tumbuh pohon. Lalu pohon itu bercabang 7. Lalu tiap cabang berbuah 100. Nah, sehingga pohon itu menghasilkan 100 kali 7 toh, jadi 700. Nah, jadi ini gambaran orang-orang yang berinfak. Berapa banyak pahala yang akan didapat oleh yang bersangkutan. Jadi pahalanya bisa 700 loh itu. 1:700. Di ayat yang lain digambarkan pahala itu kelipatannya 10. Al-hasanatu bi'asri amsalihah. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu lipatan pahalanya 10 kali lipat. Jadi 10 kali lipat, di atasnya ada 700 kali lipat. Di atas itu ya tergantung keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini gambaran tentang perolehan pahalanya. Tetapi tetap harus dilaksanakan dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas kan nggak dapat pahala itu. Orang riak ya dalam berinfak, perumpamaannya di Quran itu seperti batu licin. Batu licin itu nggak ada pori-porinya. Lalu di atasnya ada tanah. Lalu kena hujan deras. Sehingga tanah yang ada di atas batu licin itu hanyut semuanya. Kalau ada pori-porinya mungkin ada yang nyelip masuk ke dalamnya. Artinya apa? Pahalanya nggak dapat, hanyut karena riak yang ada pada dirinya itu tadi. Nah, jadi gambarannya begitu ya. Jadi tetap itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi 3 syarat itu harus dipenuhi. Iman, lalu amalnya itu amal soleh, lalu yang ketiga motivasinya itu ikhlas lillahi ta'ala. Gitu ya. Itu harus dipenuhi. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya.
Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, Bu Reta. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Wika selaku kepala sekolah SD, yang mana pertanyaannya, seperti yang kita ketahui saat ini, LGBT sudah sangat terbuka memperkenalkan diri mereka di publik. Terkait hal tersebut, bentuk toleransi kita sebagai umat yang beragama harus seperti apa, Pak Ustadz? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak sedikit juga yang menganut hal ini dan ketika diberi teguran mereka mengklaim diri mereka Muslim. Dan berdalih ini adalah qadarullah karena mereka sendiri. Karena mereka sendiri sebelum dilahirkan tidak meminta hal seperti ini. Baik, demikian pertanyaannya Pak Ustadz. Mohon untuk dijawab. Terima kasih. Ya, kita sekarang dalam menyikapi sesuatu, maka sesuatu yang kita sikapi itu harus kita kenali dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak mengenal dengan baik, penyikapan kita juga bisa keliru. Nah, gitu ya. Apa saja itu? Bisa dalam wilayah politik, bisa dalam wilayah sosial, bisa pada wilayah ekonomi, bisa pada wilayah-wilayah yang lain. Objek-objek yang ada di hadapan kita, semua harus kita kenali dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau itu kaitannya dengan toleransi, kita juga toleransinya bisa pas, bisa tepat, tidak melampaui batas, atau tidak malah melenceng dan salah. Nah, misalnya menyikapi calon pemimpin atau calon anggota legislatif. Kita sekarang ada dalam iklim demokrasi, nah gitu ya. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa orang pada iklim demokrasi itu kan orang tidak boleh terjebak pada agama. Nah, tidak boleh terjebak pada agama. Orang Islam boleh milih non-Muslim, nah, kan gitu. Tapi pertanyaannya sekarang, yang non-Muslim mau nggak pilih yang Islam? Kan harus dibalik itu kan. Nah, gitu. Jadi tetap persyaratan-persyaratan itu harus diutamakan. Memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan atau tidak. Nah, jadi toleransinya nanti kita tidak keliru di situ. Menyikapi segala macam hal tadi itu. Nah, gitu ya. Itu masalah yang betul-betul harus kita cermati dalam perkembangan di Indonesia dewasa ini, supaya sikap-sikap kita itu betul-betul pas menyangkut apa yang akan kita sikapi tadi itu. Itu ya, saya kira secara umum seperti itu. Nah, ini banyak hal yang harus kita sikapi seperti itu. Menyangkut orang yang beda agama, kalau dia menjadi pemimpin, memang kalau cara memperolehnya itu dengan cara yang benar, tidak ada manipulasi, ya kita terima dia sebagai pemimpin. Tapi ketika memimpin harus baik dan benar sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kalau tidak, dalam iklim demokrasi kita kan boleh menyuarakan pendapat kita, boleh memberikan usul-usul yang konstruktif, boleh mengkritik yang konstruktif, bukan mengkritik yang menjatuhkan. Nah, jadi sah dalam negara demokrasi. Nah, tidak boleh kita kemudian menyumbat kesempatan orang untuk mengajukan usulan atau mengemukakan kritik konstruktif itu tadi. Nah, ini toleransi, ini bagian dari toleransi. Kita sebagai apa? Ada toleransi yang harus kita kembangkan di situ. Baik, saya kira secara umum begitu ya. Jadi kita sekarang harus mengenali perkembangan ini semuanya di semua wilayah ini. Nah, dan kita harus membuka keran untuk dialog. Tidak boleh ditutup. Dialog tapi bukan untuk menjatuhkan. Dialog tapi dalam rangka untuk membangun. Nah, gitu. Dalam dialog itu nanti akan kita lihat pendapat-pendapat yang paling baik. Dan dalam Quran dinyatakan bahwa orang yang dapat petunjuk adalah orang yang mau mendengarkan masukan-masukan, kemudian dia menyaring masukan-masukan itu, lalu mengambil masukan yang paling baik untuk kemajuan
semuanya. Nah, itu orang yang dapat petunjuk menurut Al-Quran itu seperti itu. Nah, bukan menutup kesempatan orang untuk sharing dalam berbagai aspek kehidupan tadi itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, insya Allah semuanya akan jadi baik. Ya, kalau itu ditutup, ya jadi tidak baik. Karena lalu orang bertindak secara otoriter, tidak memberi kesempatan orang untuk berdemokrasi secara benar. Baik, itu Pak Akbar, saya kira. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami kembalikan kepada Bu Wika. Bagaimana Bu Wika? Terima kasih Pak Akbar, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Wika. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Olin, yaitu orang tua dari murid kita kelas 2, yaitu Nadira Alena. Yang mana pertanyaannya di sini, apakah boleh meniatkan sholat duha khusus atau spesifik untuk membuka rezeki di hari itu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi yang harus kita lihat, kita pahami adalah pengertian rizki. Yang namanya rizki itu definisinya segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu namanya rizki. Jadi rizki itu ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya itu immaterial. Coba kita lihat. Kita kalau mau belajar, berdoa berdoanya kan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahilah aku pemahaman. Nah, rizki pemahaman. Jadi yang namanya paham itu rizki. Rizki non materi. Tapi dari rizki non materi ini nanti bisa membawa kepada perolehan rizki materi. Nah, ada hubungan yang non materi dengan yang materi, yang materi dengan yang non materi. Jadi kalau kita sholat duha dalam rangka membuka pintu-pintu rizki, sah. Rizki apapun itu maksudnya. Nah, gitu. Rizki apapun itu. Nah, gitu. Orang sholat duha itu kan indikator orang itu dekat kepada Allah dan ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan Allah kemudian ridho dengan orang itu, maka Allah akan memberikan apa saja kepada yang bersangkutan. Nah, baik rezeki materi maupun rezeki non materi. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi rezeki ini bukan khusus hanya materi ya. Nah, ada orang sudah sholat duha karena ada ceramah orang sholat duha itu nanti dijamin banyak rezekinya. Lalu dia komplain, sudah sholat duha bertahun-tahun kok tetap miskin, nggak kaya-kaya. Nah, gitu. Ini nggak benar ini, komplain seperti ini. Nah, ada lagi gini misalnya, surat Waqiah itu juga kalau dibaca kan menjamin orang tidak ditimpa kemiskinan. Ini ada orang tiap hari baca surat Waqiah, tapi juga kondisi ekonominya juga tidak meningkat-meningkat nih. Nah, komplain, saya pernah dikomplain orang seperti itu. Nah, lalu saya jelaskan begini. Karena tidak memahami isi ayat. Nah, isi ayatnya nggak dipahami. Tadi saya sudah sampaikan. Allah itu di surat Waqiah ini kan sebenarnya bicara sistem perolehan rezeki. Nah, coba lihat. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami itu yang menciptakan kamu. Kenapa kamu tidak membenarkan? Nah, bukti manusia tidak membenarkan itu orang tidak menauhidkan Allah. Lalu ini nanti baca ya, ayatnya ini setelah ayat 50 berapa itu ayatnya. Lalu bertanya, afara'aitum ma tumnun? Bagaimana pendapatmu tentang sperma yang kamu pancarkan itu? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kamu yang menciptakan sehingga dia jadi janin, jadi bayi yang lahir, atau kami yang menciptakan? Oh, orang akan berkata Allah kan yang menciptakan. Nah, gitu. Yang mengatur sistemnya kan Allah.
Manusia kan hanya menjadi tempat reproduksi itu kan. Nah, gitu. Makanya kalau orang ingin punya anugerah anak, rizki anak, kan tidak cukup sholat duha kan? Orang mesti menikah toh. Nah, jadi kalau orang ingin dapat rezeki anak itu nggak cukup dengan sholat duha atau berdoa, orang harus menikah. Nah, dua. Afara'aitum matah rusun, biji-bijian yang kamu tabur itu. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Kita kalau mau panen padi, kita kan harus nanam padi kan? Nanti yang menumbuhkan biji padi, pohon padi itu Allah. Tugas kita menanam, mengairi. Nah, gitu. Kalau kita nggak nanam padi kan kita nggak panen padi kan? Nah, orang ingin panen yang lain misalnya kelapa. Kan dia mesti nanam kelapa toh. Tapi yang menumbuhkan pohon kelapa sampai berbuah itu kan Allah. Nah, gitu. Kita ngikuti sistem ini maksudnya. Orang mau minum. Nah, dia mesti cari air kan? Nah, tapi yang menurunkan air dari langit itu kan Allah, bukan kita kan? Kita menggali air dari sumur atau menyalurkan air dari mata air itu yang sudah disiapkan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi surat Waqiah itu bicara sistem perolehan rezeki apapun, anak, lalu tanaman-tanaman, lalu air, lalu api. Nah, jadi semuanya ada sistemnya. Jadi kita sekarang kalau mau dapat tambahan rezeki material, maka sistem yang diciptakan Allah itu harus kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dapat rezeki yang dimaksud. Nah, gitu. Ini kalau orang sholat duha, tapi maksudnya itu supaya tambah rezeki materinya, ya tidak langsung. Nah, tidak langsung kan. Nah, gitu. Ini gajinya biasanya sebulan itu 5 juta. Lalu ingin gajinya jadi 10 juta. Tidak bisa dengan sholat duha kalau begitu. Nah, gitu. Kalau tadinya itu hanya guru SD, untuk dapat gaji yang di atas 10 juta, dia mesti pindah jadi dosen. S2 dulu, S3, lalu melamar jadi dosen, lalu dia gajinya akan banyak. Nah, atau jadi dari profesor, sehingga dapat tunjangan profesi sebagai profesor. Gajinya akan lebih dari 10 juta. Nah, ini sistem harus diikuti. Nah, itu kira-kira. Nah, gitu. Orang kalau mau dapat tambahan rezeki, ya jangan hanya jadi guru biasa. Ini mesti jadi pejabat, jadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau apa. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini sistem harus diikuti. Jadi sholat duha itu memang bisa membuka rezeki, tapi jangan dipahami rezeki materi ya, itu rezeki segala macam. Dengan sholat duha karena orang dekat sama Allah, nanti banyak yang dia dapatkan. Dengan sholat duha boleh jadi dia juga akan mendapatkan kelapangan dada. Nah, karena kedekatan kepada Allah itu tadi akan bahagia orang karena banyak sholat duha itu. Dan bahagia ukurannya bukan rezeki juga, bukan materi kan? Bukan materi kan? Nah, coba lihat. Orang yang naik mobil dan yang naik sepeda motor, apa dijamin yang naik mobil lebih bahagia? Oh, belum tentu loh. Orang yang naik sepeda motor itu beli sepeda motornya cash. Dia tidak utang. Tapi orang yang beli mobil itu dipaksakan, itu dia kan utang. Gajinya itu separuhnya dipakai untuk membayar utang kredit mobil kan. Nah, sehingga dia sebenarnya hidupnya payah. Lalu rumahnya kecil, di rumahnya kan nggak ada garasinya juga, sehingga itu makan jalan itu ketika parkir itu. Nah, sehingga masalah ini. Jadi jangan dikira orang punya mobil itu mesti bahagia loh. Bisa lebih bahagia yang hanya punya sepeda motor loh, itu jangan lupa. Nah, gitu. Ini cara pandang kita harus benar kepada orang itu. Nah, gitu ya. Harus benar. Kita harus melihat substansi. Jangan hal-hal yang sifatnya itu bukan substansi. Nah, gitu. Jangan melihat hanya luarnya. Nah, lihat substansinya itu. Nah, gitu. Jadi rezeki ya oke, tapi jangan hanya dipahami rezeki materi. Nah, itu aja persoalannya.
Ya, pesan saya begitu. Ini orang banyak sholat duha karena digembar-gemborkan, didorong, tapi maunya dapat rezeki materi. Ya, enggak otomatis itu. Nah, enggak otomatis, enggak bisa begitu. Orang baca surat Waqiah supaya dapat rezeki materi. Enggak bisa begitu. Nah, Quran itu tuntunan yang harus diimplementasikan. Nah, sama dengan sedekah tadi. Sedekah 10.000 dengan harapan dapat ganti 1 juta. Ya enggak bisa begitu. Nah, gitu. Itu mimpi. Nah, Quran mengajarkan tidak begitu untuk mencari harta. Nah, gitu ya. Tidak begitu ajarannya. Ya, oke, baik, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih Bunda Ulin atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat ini sudah memasuki waktu sholat asar, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.